Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Edo, di program Tebuang. Rangkuman berita hukum dan kriminal di Sumatera Selatan selama sepekan yang tayang di channel YouTube Sumeko TV. Berita pertama dari Palembang. Polisi tembak pelaku penculikan bocah 3,5 tahun di Palembang. Belum sampai 24 jam, Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil meringkus 2 pelaku penculikan bocah berusia 3,5 tahun. Korban Zaki Isandra saat kejadian sedang bermain bersama kakaknya yang berusia 8 tahun. Tiba-tiba datang salah seorang pelaku dengan cara langsung membekap dan membawa kabur ke sebuah rumah kosong. Namun akhirnya pelaku yang takut kemudian meninggalkan korban di tengah jalan, lalu akhirnya diselamatkan oleh warga. Akhirnya polisi menangkap 2 pelaku dan 1 orang pelaku harus diberikan tindakan tegas terukur. Ini dia orangnya. Belum 1 kali 24 jam, Unit Pidana Umum dan Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 2 tersangka penculikan bocah 3,5 tahun yang sempat viral Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tersangka yaitu Suhartono alias Tono 38 tahun dan Sutrino 32 tahun. Keduanya warga Jalan Taman Murni, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra, didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Edi Rahmat Mulyana dan Kanit Bidum AKP Robert Sihombing mengatakan bahwa tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing. Ini jaketnya, jaket hitam yang kita lihat bersama. Ini helmnya, ini celananya, kemudian ini helm motornya. Dari tangan kedua tersangka berhasil diamankan 2 unit motor Honda Scoopy, jaket warna hitam yang digunakan tersangka saat beraksi dan sehelai kain. Denny, Sumeko TV melaporkan. Dari Palembang kita ke Kabupaten Ogan Kombring Ilir. 6 kantong besar sabu digagalkan BNN Kabupaten Oki. Bandar narkoba kelas kakap berhasil diringkus anggota BNN Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Untuk mengelabui petugas, barang haram ini dikirim dari Batam melalui jasa pengiriman barang untuk sampai ke tangan tersangka. Sabu seberat setengah kilo lebih ini sebelumnya transit dulu ke Jakarta agar tidak terlihat mencurigakan. Sabu juga dibungkus di dalam selimut. Ini dia yang terbuang. Di backup personil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel, BNNK Oki berhasil menangkap pengedar bernama Dedi Irawan alias Wawan 37 tahun, warga Tulung Selapan Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Kombring Ilir yang sudah menjadi DPO sejak 2019. Kepala BNN Oki AKBP Agung Sugiono MSI mengatakan, penangkapan dilakukan 16 Februari 2021 pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Raya Lingkis, Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi. Barang ini DI berhubungan dengan S alias Mas ya, yang ada di Batam untuk mengirim sabu ke Palembang dan diteruskan ke Tulung Selapan pakai jasa angkutan Tiki. Rencana barang ini akan diedarkan di wilayah Oki tapi gagal karena sudah ditangkap terlebih dahulu. Selama ini kamu kemana? Nisa, Sumeko TV melaporkan. Sering Palembang, Jakarta. Masih dari Palembang, usai merampok toko emas, kabur ke Banten. Pelaku perampokan toko emas Sinar Mas di kawasan Jalan Sayangan, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, pada Minggu 9 September tahun 2018 lalu berhasil diringkus unit 4 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel, pimpinan AKBP Zainuri SH.
Tersangkanya adalah Usman, diringkus saat pulang ke Palembang Jumat lalu. Usman berhasil kabur ke Banten usai kejadian hingga menjadi DPO polisi. Ini dia yang terbuang. Tersangka Usman 46 tahun, warga Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Pedatuan Darat, Kelurahan 12 Ulu Laut, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, berhasil diringkus unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel pimpinan AKBP Jainuri SH. Setelah sempat kabur ke Banten dan menjadi DPO polisi selama 2 tahun usai merampok toko emas Sinar Mas di Jalan Sayangan Minggu, 9 September 2018 pagi lalu. Saat beraksi, tersangka sengaja membawa linggis dari rumah. Linggis diselipkan di dalam lengan baju sambil berjalan dan setelah dekat dengan toko emas langsung dipukulkan ke kaca etalase. Lalu tersangka kabur setelah diteriaki dan dilempar menggunakan kursi yang ada di belakang etalase oleh pemilik toko Mas Peri Kaslim 35 tahun dan anaknya. Terpaksa itu. Jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Mas masih kamu jual, harusnya kamu terbang. Tersangka mengaku pulang ke Palembang karena rindu dengan istri dan kedua anaknya setelah 2 tahun tidak bertemu. Edo, Sumeko TV, melaporkan. Bisa apa aja? Masih dari Palembang, istri pelaku penculikan dan penyekapan di Lampung berhasil diamankan polisi. Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat 2 Palembang akhirnya mengamankan Nun Hayati, 35 tahun, warga Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Sabtu lalu. Nun salah satu pelaku yang terlibat penculikan dan penyekapan terhadap Muhammad Aldi yang merupakan warga Jalan PSI Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Selama 17 hari, korban dibawa kabur ke Tulang Bawang dan selama hampir 3 minggu itu, korban disekap dan sempat diancam jika tidak keluarga korban memberikan tebusan sebesar 9 juta rupiah. Ini dia orangnya. Unit Reskrim Polsekta Ilir Barat 2 Palembang akhirnya mengamankan Nun Hayati 35 tahun warga Kabupaten Tulang Bawang Lampung Sabtu 20 Februari 2021. Nun salah satu pelaku terlibat penculikan dan penyekapan terhadap Muhammad Aldi 18 tahun warga Jalan PSI Lautan, Kelurahan 35 Ilir Palembang yang selama 17 hari dibawa kabur ke Tulang Bawang Lampung. Edo, Sumeko TV melaporkan. Demikian program Terbuang, rangkuman berita hukum dan kriminal pekan ini. Sampai jumpa, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tonton terus channel YouTube Sumeko TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aso-aso kaget. Terbuang!